Hari ini saya Luhmadi Purnami Rahayu akan memperlihatkan bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri melalui GeoGebra. Maksudnya kita dapat menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri melalui aplikasi GeoGebra. Caranya gimana? Sebelum lanjut, kita cermati soal sederhana tentang persamaan trigonometri. Seperti ini ya. Jadi misalkan yang ditanyakan itu adalah himpunan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk akar 2 sin 3x kurang 1 untuk interval x ada di antara 0 sampai dengan 180 derajat. Jika kita jabarkan dengan cara menyelesaikan persamaan sin sederhana, seperti ini ya. Kita ubah bentuknya sehingga kita dapat bahwa sin x sama dengan setengah akar 2. Maka kita lihat di tabel trigonometri itu nilainya sama dengan 45 derajat. Ya. Oke, untuk kemungkinannya itu ada dua. Yang pertama adalah theta tambah k kali 360, yang kedua adalah 180 min theta tambah k kali 360. Sehingga didapat himpunan penyelesaiannya adalah 15 derajat, 45 derajat, 135 derajat, dan 165 derajat. Nah, sekarang kita lihat ya kalau di GeoGebra itu seperti apa. Oke, jadi kita catat dulu persamaannya itu 2 sin 3x sama dengan 1. Nanti kita akan buat di GeoGebra. Oke, kita masuk ke GeoGebra dulu ya. Oke, kita keluar dulu. GeoGebra itu ada banyak ya. Jadi bisa kalian cari secara online di Google itu dengan cara mengetik GeoGebra online itu ada. Terus ada tipe-tipenya banyak, ada grafiknya. Ini ada GeoGebra versi klasik, ada GeoGebra. Ini kayak yang terbaru. Jadi saya coba pakai yang ini aja. Tapi secara keseluruhan cara pemakaiannya sama, ya. Oke, seperti ini tampilan GeoGebra ya. Jadi di sini ada toolbar yang bisa kita manfaatkan. Kemudian di sini, nanti tampilan grafiknya kita ada di sini. Ya, bentuknya kotak-kotak. Ini sumbu Y, ya, Y aksis. Di sini sumbu X, ya, X aksisnya. Oke, seperti ini. Nah, misalkan tadi kita kan menemukan persamaannya itu adalah akar 2 sin 3x sama dengan 1. Kita buat dulu Y sama dengan akar 2. Kalau dalam GeoGebra kita nggak bisa masukin akar, jadi kita boleh akar itu rumusnya SQRT ya, akar 2. Jadi kalau kalian mengerti SQRT 2, kenapa garis lurus itu karena kita baru nyampe di Y sama dengan akar 2. Jadi kan masih persamaan linier. Jadi akar 2 sin 3x sin 3x. Oke, sudah ya. Jadi bentuk grafiknya seperti ini. Nah, ini kalian cermati di sumbu di sumbu X itu masih 1, 2, 3, 4, 5. Jadi belum dalam bentuk pi ya. Jadi ini bisa kita rubah ya. Kita klik kanan di sini. Object properties. Oke, kita ini segitiga yang biru ini kita pencet. Kita cari X aksis. Oke, distance-nya ini kita centang, kita rubah. Kita rubah, misalkan kalian mau merubahnya. Kalau 1 ya seperti ini ya tampilannya. Oke, jadi nanti satunya ini dia bukan 1. Kalau di sini dia dihitung. Oke, kalian kita ketahui bahwa ini grafik fungsi trigonometrinya itu pi-nya di sini dia dihitung 3,14 ya. Seperti V untuk mencari luas lingkaran seperti itu ya. Jadi ini bisa kita rubah misalkan pakai pi. Oke, pi. Jadi bisa terlihat seperti ini.
ya, karena dia sin 3x. Oke, sini ya, jadi ini satu periodenya itu 120, 360 bagi 3. Jadi ini ada 3 kali periode tuh, 2, 3. Nah, kan nyampe di 2pi ya. Karena gini persamaannya dalam bentuk sin 3x. Oke. Ini berapa ya? Kalau kita sulit ini skalanya bisa kita perkecil lagi, tidak harus V, bisa kita pakai V per 6 bisa. Oke, dia semakin kecil. Oke, seperti ini, kan lebih kelihatan dia. Oke, berarti satu periodenya ini 2/3 V. 2/3 pi itu 120. Oke, 120 derajat ya. Seperti itu. Jadi ini nanti kalian bisa ubah-ubah sesuai yang kalian mau. Oke. Nah, terus tadi itu persamaannya kan akar 2 sin 3x, seperti itu ya. Akar 2 sin 3x persamaannya. Oke, ini akar 2 sin 3x. Jadi kita sudah membuat y sama dengan akar 2 sin 3x. Sekarang kita akan membuat y sama dengan 1. Nanti kita potongkan seperti itu. Kita buat y sama dengan 1. Oke, berarti titik-titik potongnya itu, nah ini titik-titik potongnya ya. Ada banyak titik potongnya. Oke, ini ya, inilah penyelesaian dari persamaan akar 2 sin 3x sama dengan 1. Nah, kemudian kita cek dulu intervalnya. Intervalnya antara 0 sampai 180. Oke, kita buat intervalnya. Kalau untuk membatasi ya, 0, kita bisa nyari di sini ya. 0 kurang dari sama dengan x. Oke, seperti itu. Atau x lebih dari 0 kurang dari sama dengan pi ya. Pi juga ada di sini. Pi. Oke, pi. Oke, jadi nanti himpunan penyelesaian ada di sini. Sini ya, titik ini ya. Tandanya aja ini titiknya. Oke, tapi di situ 0,26 karena dia dibaca V itu ya, V. Kalau biar lebih jelas kita pakai V per 12 ya batasnya biar kelihatan. Kita pakai V per 12. Oke, kita pakai V per 12. Dah kelihatan jelas. Tarik, geser ya. Bentar. Ini bisa di delete. Salah pencet. Delete. Kita perkecil. Delete. Oke, di sini. Oke, ini fungsinya ya. Dah kelihatan. Kenapa nggak bisa digeser ya? Ini bisa dihilangkan. Oh ya, ini dia. Kita perbesar. Oke, kita lihat nih, titik potongnya di V per 12, di V per 4, di 3 V per 4, dan 11 V per 12 ya. Jadi kalau V per 12 itu 15 derajat ya. Kalau V per 4 itu 45 derajat. Kalau 3 V per 4 itu berapa? 105. 135. Kemudian 11 pi per 12 itu 165. Kita cocokkan. 15. Langsung terlihat ya, langsung terlihat tanpa kita menghitung. Sebenarnya kita bisa menentukan nilainya ini, nilai himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya kita akan tadi kita buat satu persatu. Nah, sekarang kita ubah
bentuk persamaannya ini menjadi fungsi. Kita buat Y sama dengan, satunya ini kita bawa ke ruas kiri sehingga nanti jadi akar 2 sin 3x kurang 1, seperti itu ya. Kita buat nanti Y sama dengan akar 2 SQRT 2 sin 3x sin 3x, jadi enggak boleh salah ya. SQR akar 2 sin 3x kurang 1. Sorry. Kita copy ini aja biar nggak ribet. Kita copy aja. Itu. Nah, kalau di sini ini hapusnya dulu. Kalau di sini dia fungsi F, fungsi G biar beda warnanya, kita pakai dia fungsi H. Fungsi H, kurang 1. Nah, ini dia ya. Yang biru di bawah ini. Ini kita bisa ganti warnanya. Misalkan kalian mau warnanya apa? Merah. Jadi dia yang merah ini. Karena kita udah bentuk fungsinya seperti ini, jadi kalau nyari penyelesaian fungsinya ini kan tinggal kita membuat Y sama dengan 0 atau titik potong dengan sumbu X. Itu kan penyelesaiannya dia kan yang memenuhi Y sama dengan 0 kan. Kalau kita buat dia ke ruas kiri, ini V per 12 jadi sama. V per 4 sama juga. 3 V per 4 ya, dan 11 V per 12. Jadi itu. Jadi caranya sama, boleh dibuat ruas kiri dibuat persamaannya, lalu ruas kanan lalu dipotongkan, atau jadikan dia satu ruas kemudian cari perpotongannya dengan sumbu X. Gampang kan ya? Itu mungkin segitu. Kita lanjut aja ke soal nomor 2. Untuk soal yang kedua, ini ya. Himpunan penyelesaian persamaan 2 cos X kurang V per 3 sama dengan akar 3 untuk X lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 2V. Kita input dia boleh pecah ya, Y sama dengan yang ruas kiri, kemudian Y sama dengan akar 3, baru nanti kita temukan titik potongnya atau langsung ini dipindah ruas ke kiri. Bisa. Jadi kita coba ya. Yang pertama itu Y sama dengan 2 cos X kurang V per 3 enter, kemudian Y sama dengan akar 3 SQRT 3 enter. Kita rubah, boleh klik di sini ya, X-aksisnya distance kita pakai V per 12 lagi biar lebih besar. Kita lihat titik potongnya itu ada di V per 6, V per 6 dan V per 2. Oh iya,
kita belum masukkan batasnya. Kita masukkan batasnya ya. Batasnya di 0 sampai 2 V. Oke, jadi batasnya 0 sampai 2 V. Jadi kita udah sempat, nah boleh klik di sini ya. Oke, tadi kita udah sempat buat 0 sampai 2 V, kita bisa buat lagi langsung tanpa mengklik enter. Oke, bisa diperkecil gambarnya. Oke ya, jadi dia berpotongan tetap di 2 titik ini. Mungkin nanti kalau kita pakai 4V ya, 4V baru dia berpotongan sini. Di sini mungkin ya, tapi kita cari cuma sampai 2V. Oke, kita lihat potongannya itu di V per 6 dan V per 2. Jadi V per 6 itu 30 derajat, V per 2 itu 90 derajat. Kita cek ya. 2 V per 6 dan V per 2. Oke, mantap ya. Jadi itu sudah sesuai. Selanjutnya kalau misalnya kita bawa akar 3-nya ke kiri, gimana ya kira-kira ya. Oke, kita coba aja ya. Ctrl copy, Ctrl paste, F. Jangan pakai F lagi ya, karena nanti kalau ini tetap fungsinya dalam F, nanti grafiknya ini yang berubah. Jadi fungsinya sini F sudah dipakai, G sudah dipakai, kita pakai H. Oke, H. Oke. Jadi di sini kurang akar 3, S Q R T 3. Oke. Kita lihat titik potongnya dengan sumbu X. V per 6 dan V per 2 juga ya, hanya ada di 2 titik itu saja berpotongan pada daerah penyelesaian ini. Oke, gimana? Udah ya, udah sama. Sekarang kita lanjut ke permasalahan 3. Kita cermati permasalahan 3. Oke, ini bentuk kuadrat ya. Jadi bentuknya seperti ini, 2 cos kuadrat X tambah 5 sin X kurang 4 sama dengan 0. Untuk X berada di interval 0 sampai 362 V ya. Jadi ini pertama kita harus mengubahnya ya. Kalau kita selesaikan secara aljabar, kita ubah dulu cos kuadrat X-nya menjadi 1 kurang sin kuadrat X ya. Baru nanti kita menemukan persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Setelah menemukan persamaan ini ya, baru nanti kita memisalkan ya, melakukan pemodelan sin X-nya itu kita misalkan Y ya. Jadi kita menyelesaikan mencari akar-akar persamaan kuadrat. Baru nanti setelah itu kita substitusi kembali nilai Y-nya. Kita substitusi kembali nilai Y-nya. Kemudian barulah kita menentukan himpunan penyelesaiannya ya. Di sini kita dapatkan adalah 30 derajat dan 150 derajat. Jadi kalian bisa coba ini dijabarkan ya. Nah, sekarang mari kita cek dengan GeoGebra. Oke, jadi ini new aja ya. New medium shift. Nggak usah dari shift. Oke, kita masukkan dulu persamaannya. Tadi Y sama dengan 2 cos kuadrat 2 cos kuadrat X, oke, tambah sin 5 sin X ya, tambah 5 sin X, kalau 5 sin X ya, seperti ini. 2 cos kuadrat X plus 5
2 cos kuadrat X plus 5 sin X. Oke, kalau langsung dibuat seperti ini boleh, kita pisah-pisah boleh. Oke, kita buat yang langsung dulu ya. Titik kita yang pecah, yang negatif 4 nya kita bawa ke kanan jadi 4. Oke, jadi kita buat lengkap ini dulu. Kurang 4. Oke, di sini kurang 4. Berarti kita mencari titik potongnya dengan sumbu X ya, dimana nilainya itu berkisar di antara 0 sampai 360. Oke, 2V ya. Jadi ini kita ubah dulu. Kita pakai sistemnya dicentang. Coba kita pakai V per 2 dulu. Oke, kita batasi dia di antara 0 sampai 2V. Oke, begitu. Jadi titik potongnya ini ya, udah kelihatan, tapi masih sangat kecil, jadi kita perbesar lagi sumbu gininya, skalanya kita pakai V per 6, coba ya, V per 6. Oke, mau ya? Mau. Kalau misalkan V per 6 masih ada di tengah-tengah, kita tambahkan jadi V per 12, boleh. Mau ditambah lagi V per 30, boleh. Ya. Jadi di sini V per 6 dan isikan titik poinnya V per 6 dan 5 V per 6. Kalau V per 6 itu 30, kalau 5 V per 6 itu 150. Jadi sudah sesuai ya. Oke, sama penyelesaian ini sudah selesai. Yang selanjutnya kita pisahkan, coba pisahkan ini, kita copy, paste, pakai G, fungsi G, negatif 4 nya kita hilangkan, bawa ke ruas kanan. Oke, fungsinya itu ya, yang merah, ini yang merah pekat. Kemudian kita buat Y sama dengan 4, karena negatif 4 bawa ke kanan. Oke, kita lihat titik potongnya. Iya, di sini titik potongnya. Udah kan? Oke, bisa kita geser biar kelihatan jelas. Oke, jadi begitu ya. Udah kelihatan. Seperti ini V per 6 dan 5 V per 6 sama. Jadi penyelesaiannya ada 30 derajat dan 150 derajat. Ya, jadi di sini dalam bentuk V. Nah, sekarang kita coba aja kalau persamaannya misalkan ini kuadrat, kita sudah coba ya, jadi dia mau. Terus kita coba yang persamaannya ini dulu, prinsip ya. Oke, sudah sama. Sekarang kita coba menyelesaikan persamaannya, bentuknya seperti ini ya. Jadi cos V per 3x. Jadi biasanya kita kan mencari cos x, cos 3x. Jadi di sini yang di depan dari x, variabel x-nya itu berupa radian ya. Sehingga batas dari x itu HP-nya nanti bukan ukuran derajat maupun radian, tetapi dia dalam ukuran skalar. Oke, jadi soalnya seperti ini ya. Kita coba cos V per 3x kurang sama dengan negatif 1. Kita buat di GeoGebra. E sama dengan cos V per 3, kita buat V per 3, V per 3 X, oke, sama dengan negatif 1. Kita buat, oke, kita pisah jadi dua aja ya. Y sama dengan negatif 1. Benar? Oke,
jadi titik potongnya misalnya T-nya dari jadi karena dia skalar, nah ini langsung ini ya, nilai A di sumbu X nya ditetapkan seperti ini, 1, 2, 3 seperti itu. Kita sekarang coba tentukan, nah ini batasnya itu di antara 0 sampai 10 ya. Tadi kita sudah buat biar nggak ngetik lagi. Ini 0, kita buat sampai 10. Seperti itu. Jadi dia memotong, saling berpotongan di dua titik ini saat T-nya 3 dan T-nya 9. Ya, saat T-nya 3 dan T-nya 9. Kita lihat tadi himpunan penyelesaiannya 3, 9. Pas, sama ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita jadikan satu persamaannya? Seperti tadi, kita copy ini, kita copy paste, itu kita buat karena sama dengan negatif 1, pindah kiri jadi tambah 1. Seperti itu. Kita lihat perpotongan sumbu X. Perpotongannya dia dengan sumbu X. Ini titiknya, kenapa ada titik? Hapus saja. Perpotongan dia dengan sumbu X di sini ya. Sama di saat 3 dan saat 9. Pas ya. Kita akan mencoba mencari nilai maksimum dan minimum dari persamaan trigonometri pada GeoGebra. Misalkan saja kita buat persamaan akar 3 cos 2x, atau kita pakai A, misal A cos AX gitu misalkan ya, AX. Kita enter, BX, kita pakai BX, B, enter. Kita buat A nya belum terbaca, kita buat A sama dengan 1, enter. Selanjutnya kita buat misalkan B sama dengan 1. Selanjutnya baru kita buat persamaan trigonometri yang mengandung A dan B. Misalkan A yang sederhana saja, sin A sin BX A sin BX, kita enter. A sin BX ini misalkan kita buat ini slider ya. Ketika A nya berubah, misalkan A nya itu 2,5, berarti di sini jadi Y 2,5 sin X, maka fungsinya maksimumnya jadi 2,5 dan negatif 2,5. Ini berubah, semakin besar maka semakin tinggi maksimum dan semakin rendah minimumnya. Nah, ini kalau dia negatif gimana? Jadi fungsinya ya terbalik. Jadi bisa terlihat ya. Itu untuk nilai maksimum minimumnya ditentukan oleh nilai A nya, oleh fungsinya A sin BX. Kemudian B nya, B nya kalau geser ke kiri, ini geser ke kanan. Jadi perubahannya seperti itu ya. Semakin besar ya semakin rapat. Semakin besar ya semakin rapat. Semakin kecil dia semakin merenggang. Seperti ini. Kalau negatif dia berbalik,
semakin besar semakin rapat, periodenya semakin besar ya. Oke, seperti itu. Nanti nilai maksimumnya ini, maksimumnya kapan dia mencapai maksimum. Oke, itu bisa dilihat di sini ya. Nanti ini kita ubah dulu, misalkan ini persamaannya 3,3 sin min 3x. Kita lihat dulu, kita ubah dulu sumbu x nya, misalkan kita pakai batasnya V per 2. Oke, jadi dia mencapai maksimum di V per 2. Oke, di sini lagi kita pakai V per 4 biar lebih kecil lagi skalanya, biar lebih terlihat. Oke, ya. Oke, di sini ya, tepat di sini dia mencapai maksimum. Kalau mau terlihat lagi ini bisa diperkecil sekecil-kecilnya, bisa pakai V per 30 bisa. Oke, itu kecil sekali ya. Jadi ini harus diperbesar sekali. Oke, ini 7 V per 6 maksimumnya. Jadi biar gampang terlihat. Seperti itu. Ini juga minimumnya di 3 V per 2. 3 V per 2 di 5 V per 6. Seperti itu. Oke, jadi ini kalau kita rubah nanti dia berubah lagi. Nanti tergantung batasnya, pada interval berapa dia dikasih batas. Oke, sekian untuk maksimum dan minimum dari fungsi A sin Bx. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Persamaan trigonometri itu selain kita bisa selesaikan dengan aljabar, kita juga dapat menemukan himpunan penyelesaiannya dengan aplikasi GeoGebra, seperti itu ya. Jadi semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.